Selamat siang Bu Wigati, selamat siang teman-teman. Pada kesempatan kali ini kami dari kelompok B yang beranggotakan Francisca Maylin Kurniasari dengan NIM 013, Andri Putra Vitalis Jesiman dengan NIM 021, Siti Julaidah dengan NIM 023, dan Nurlaila Rohmayati dengan NIM 043 akan membahas mengenai penelitian eksperimen. Poin-poin yang akan dibahas dalam penelitian eksperimen adalah 1. Pengertian, 2. Alasan memilih, 3. Rancangan. 1. Pengertian. Menurut Ratim Rianto, penelitian eksperimen merupakan penelitian yang sistematis, logis, dan teliti di dalam melakukan kontrol terhadap kondisi. Maka, dalam melakukan eksperimen, peneliti memanipulasi suatu stimultan, treatment, atau kondisi-kondisi eksperimental, kemudian mengobservasi pengaruh yang diakibatkan oleh adanya perlakuan atau manipulasi tersebut. Menurut John W. Creswell, penelitian eksperimen menetapkan kemungkinan hubungan sebab akibat antara variabel independen dan dependen, di mana peneliti bisa mengontrol semua variabel yang mempengaruhi hasil kecuali variabel bebas. Manipulasi variabel tidak mempunyai arti yang negatif. Yang dimaksud dengan manipulasi yaitu tindakan atau perlakuan yang dilakukan oleh suatu peneliti atas pertimbangan ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan secara terbuka guna memperoleh perbedaan efek dalam variabel terikat. Kegiatan mengontrol suatu variabel dalam penelitian eksperimen memiliki peranan penting, karena tanpa melakukan kontrol secara sistematis, seorang peneliti tidak mungkin dapat melakukan evaluasi dengan melakukan pengukuran secara cermat terhadap variabel terikat. Gambaran manipulasi. Judul studi eksperimental tentang pengaruh intervensi dan rehearsal terhadap retensi belajar matematika siswa kelas 5 SD. Dari judul, diambil 131 siswa kelas 5 dari 3 sekolah dasar yang berbeda, yang diambil secara acak. Kemudian diberikan pelajaran matematika dengan topik bilangan rasional selama 40 menit pertama. Pada 40 menit kedua, siswa dikelompokkan menjadi 3 kelompok secara random. Kelompok eksperimen 1 dengan 44 siswa yang diberi pelajaran IPA untuk melihat efek intervensi. Kelompok eksperimen 2 dengan 43 siswa yang diminta mengulangi belajar bilangan rasional untuk melihat efek rehearsal. Kelompok 3, kelompok kontrol, dengan 44 siswa yang dibebaskan dari kegiatan mental apapun. Langkah 2, seluruh subjek dites retensinya terhadap bahan pelajaran yang tesnya dibuat oleh guru, di mana kekuatan retensi dilihat dari skor matematika bilangan rasional. Perbedaan perlakuan sama dengan manipulasi suatu stimultan. Alasan memilih penelitian eksperimen. 1. Variabel bebas yang dimanipulasi. 2. Variabel lain yang mungkin berpengaruh dikontrol agar tetap konstan. 3. Efek atau pengaruh manipulasi variabel bebas dan variabel terikat diamati secara langsung oleh peneliti. Jenis desain eksperimen. 1. True experiment design atau eksperimen sungguhan adalah
penyelidikan terhadap kemungkinan adanya hubungan sebab akibat dengan desain yang secara nyata ada kelompok perlakuan dan kelompok kontrol, dan membandingkan hasil perlakuan dengan kontrol secara ketat. 2. Kuasi eksperimen desain atau eksperimen semu adalah eksperimen yang mendekatkan eksperimen sungguhan yang tidak mengadakan kontrol atau memanipulasikan semua variabel yang relevan. Eksperimen desain atau eksperimen sungguhan dinamakan penelitian eksperimen sesungguhnya karena kelompok subjek dipilih secara random, adanya kelompok pembanding terhadap kelompok yang diberi perlakuan, serta adanya pengontrolan terhadap kondisi guna meminimalisir pengaruh variabel lain atau pengganggu. Rancangan eksperimen sungguhan memberikan kemantapan hasil yang dicapai sebagai efek perlakuan. Hal itu dimungkinkan karena bermacam faktor yang mengganggu validitas internal dapat dikontrol, seperti faktor intrinsik, perubahan pada diri individu atau unit yang dipelajari yang berlangsung dalam penelitian, dan faktor ekstrinsik, kemungkinan kecondongan hasil penelitian sebagai akibat perbedaan rekrutmen peserta dalam kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Kuasi eksperimen desain atau eksperimen semu. Eksperimen kuasi adalah eksperimen yang memiliki perlakuan atau treatment, pengukuran dampak, dan unit-unit eksperimen, namun tidak menggunakan penempatan secara acak. Pada penelitian lapangan, biasanya menggunakan rancangan eksperimen semu atau kuasi eksperimen. Misalnya, untuk dapat memperoleh izin menggunakan sedikit murid sekolah pada suatu penyelidikan, peneliti sering harus menerima apa adanya kelompok atau kelas yang sudah ada. Variabel bebas tidak sepenuhnya dapat dimanipulasikan atau diberi perlakuan oleh peneliti. Baik teman-teman, saya akan menjelaskan tentang perbedaan dari true experimental design dan quasi experimental design. Seperti yang sudah dijelaskan sebelumnya, bahwa penelitian eksperimen ini akan menguji sebab akibat, sehingga dalam pengujiannya perlu adanya kelompok kontrol dan kelompok eksperimen. Nah, teman-teman bisa melihat di sini ada sebuah tabel. Tabel ini merupakan rancangan di masing-masing desain. Jadi misalkan true experimental design itu punya rancangannya sendiri atau metode atau cara dalam penelitiannya. Lalu kuasi itu juga punya cara dan rancangannya. Nah, yang berbeda adalah kita bisa dilihat di awal. Ini kalau true experimental design, assignment atau tes yang diujikan itu dipilih secara random subjeknya. Tapi kalau quasi experimental design, itu subjeknya diseleksi, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimental. Nah, kita bisa melihat bahwa perbedaannya yang kedua adalah kalau true experimental design itu dalam penelitiannya memiliki cukup banyak waktu atau menyita banyak waktu karena di dalam rancangannya itu nanti akan diuji cobakan beberapa kali perencanaan atau beberapa kali pengujian. Nah, tapi kalau quasi experimental design ini ketika mereka diseleksi untuk kelompok kontrol dan kelompok eksperimennya, mereka langsung diujikan pretest dengan perbedaan ada yang tidak diberi perlakuan, ada yang diberi perlakuan, lalu setelah itu post-test. Nah, begitu juga kalau misalkan itu hanya desainnya post-test saja atau post-test only design. Tapi kalau kita lihat pre and post-test design, ini
kita memilih subjek secara acak, baik kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen, lalu dipretestkan di awal, kemudian diberlakukan treatment atau perlakuan, lalu yang experimental design diberi perlakuan khusus, lalu diposteskan. Nah, perbedaan mendasar adalah ada di pemilihan subjeknya. Begitu kurang lebih perbedaan antara experimental design dan quasi experimental design. Selanjutnya, apa itu rancangannya? Silahkan membaca materi dari kami dan mendengarkan. Nanti akan dijelaskan oleh Andri dan saya. Terima kasih. 3. Rancangan eksperimen. 1. Rancangan penelitian eksperimen sungguhan atau true experiment design. 2. Rancangan penelitian eksperimen semu atau quasi eksperimen design. Rancangan penelitian eksperimen sungguhan. Rancangan eksperimen sungguhan yang sering digunakan dalam penelitian sebagai berikut. The Randoms Pretest Post-Test Control Group Design, The Remnant Post-Test Control Group Design, The Remnant Solomon 2 Control Group Design, The Remnant Solomon 4 Control Group Design. Nah, pertama kita akan membahas The Remnant Pretest Post-Test Control Group Design. Rancangan ini terdapat pola eksperimen sungguhan di mana selalu ada kelompok kontrol dan penentu subjek atau unit secara random. Selain itu, karena lingkungan baik untuk kelompok kontrol maupun kelompok eksperimen selalu sama. Di sini secara grafis rancangan eksperimen ini sebagai berikut. Ada keterangannya, teman-teman bisa melihat di layar teman-teman masing-masing. Contohnya, efek latihan terstruktur terhadap prestasi belajar siswa. Langkah-langkah eksperimen. Di sini ada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Perbedaannya itu ada di poin keempat dan di poin keenam. Untuk poin keempat, di kelompok eksperimen itu kenakan perlakuan dalam contoh ini latihan terstruktur, sedangkan kelompok kontrol itu tidak ada perlakuan latihan terstruktur. Melakukan kegiatan seperti biasa. Untuk poin keenam, rumusannya post-test, rumusan kelompok eksperimen, post-test dikurangi pre-test sama dengan beda skor kelompok eksperimen. Kelompok kontrol itu post-test dikurangi pre-test beda skor kelompok kontrol. Dengan adanya kelompok kontrol dan pemilihan subjek secara random, maka semua aspek yang mengancam validitas internal dapat ditiadakan. Modifikasi dari rancangan pretest dan post-test desain ini dikembangkan oleh para ahli. Karena ingin mengetahui efek perlakuan dalam beberapa taraf atau mengetahui efek dua atau lebih variabel bebas secara bersamaan dan efek interaksi pada variabel terikat. Rancangan yang digunakan yakni factorial design model umum. Rancangan ini sebagai berikut. Nah, dalam ini terdapat dua faktor dengan dua variabel tingkat variabel bebas dan dua tingkat variabel moderator. Rancangan ini sering disebut dengan desain faktorial 2x2. Di samping itu, peneliti dapat pula dengan menggunakan kelompok kontrol atau mengembangkan model desain menjadi lebih kompleks. Teman-teman bisa melihat keterangannya. X1, X2, dan X3 itu 3 tingkatan perlakuan, sedangkan Y1, Y2, dan Y3 itu 3 tingkatan variabel moderator, dan X0 tidak ada perlakuan kontrol. Contohnya, seorang peneliti ingin mengetahui efek dua faktor, yaitu kelembaban udara dan frekuensi pemberian makanan terhadap pertumbuhan anak ayam. Tiap faktor terdiri dari beberapa taraf, yaitu sangat lembab, dan kurang lembab. Sedangkan untuk frekuensi pemberian makanan dipisahkan lagi 1 kali, 2 kali, dan 3 kali. Dengan demikian terdapat kombinasi 3 tingkat pada kelembapan dan 3 tingkat pada frekuensi pemberian makanan. Sehingga didapati 9 kombinasi yang berbeda. Yang pertama, 9 sangat lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Yang kedua, sangat lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Ketiga, sangat lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Yang keempat, lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Yang kelima, lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Keenam, lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Ketujuh, kurang lembab dengan 1 kali pemberian makanan. Ke-8, kurang lembab dengan 2 kali pemberian makanan. Ke-9, kurang lembab dengan 3 kali pemberian makanan. Ke-9 kombinasi itu dapat ditata dalam bentuk sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat tabelnya di layar teman masing-masing. Rancangan faktorial 2 faktor ini
dapat berbeda untuk 2 eksperimen 3, 3 eksperimen 3, 4 eksperimen 3, dan sebagainya. Diperluas menjadi rancangan 3 faktor, 4 faktor, dan seterusnya. Makin banyak faktor yang diteliti, makin rumit pula rancangannya, dan makin rumit teknik analisis yang digunakan. Model rancangan 3 faktor dengan masing-masing 3 taraf sebagai berikut. Teman-teman bisa melihat masing-masing. The Random Process Control Group Design. Di sini rancangan ini lebih sederhana daripada rancangan yang sebelumnya, yaitu The Random Pretest Process Control Group Design, karena tidak dilakukan pretest. Pada langkah awal, peneliti memiliki kelompok eksperimen dan kelompok kontrol secara random. Selanjutnya, kelompok eksperimen dikenakan perlakuan. Pada kegiatan akhir, sesudah perlakuan selesai diberikan pada kelompok eksperimen, kepada kedua kelompok diberikan post-test. Di sini rancangan The Random Post-test Only Control Group Design sebagai berikut. Pada kelompok eksperimen yang diberikan adalah perlakuan dan post-test, sedangkan untuk kelompok kontrol hanya post-test. Akibat perlakuan yaitu selisih 01, O1, dan O2. The Random Solomon to Control Group Design. Rancangan ini dikembangkan oleh Solomon 1949 dengan maksud untuk mengisolasi dan mengestimasi efek interaksi yang berlangsung selama eksperimen. Secara sederhana, rancangan ini mengikuti eksperimen klasik dengan menambahkan kelompok kontrol menjadi 2 kelompok. Dengan eksperimen klasik, pada kelompok eksperimen total efek sebenarnya bukanlah semata-mata sebagai akibat perlakuan, karena sebelum diberikan perlakuan kepada kelompok tersebut telah diberikan pretest. Oleh karena itu, total efek yang terjadi sesudah perlakuan sebenarnya adalah akibat pretest dan perlakuan yang diberikan. Adapun pada kelompok kontrol efek juga terjadi karena sebelumnya diberikan pretest. Selanjutnya, The Random Solomon to Control Design Group Design. Dalam rancangan ini ada 2 kelompok kontrol, di mana kepada salah satu kelompok kontrol diberikan perlakuan tetapi tidak diberikan pretest. Sedangkan pada kelompok kontrol yang satu lagi diberikan pretest tapi tidak diberikan perlakuan. Dengan cara demikian dapat dilakukan efek interaksi. Langkah-langkah pelaksanaan rencananya sebagai berikut. Kelompok eksperimen itu pertama pilihan secara random, yang kedua pilihan lingkungan eksperimen, ketiga melakukan pretest, keempat kenakan perlakuan, kelima lakukan post-test. Untuk kelompok kontrol 1, pilihan subjek secara random, pilihan lingkungan eksperimen, lakukan pretest, tidak ada perlakuan, lakukan post-test. Untuk kelompok kontrol 2, pilihan subjek secara random, pilihan lingkungan eksperimen, tidak ada pretest, kenakan perlakuan, lakukan post-test. Selanjutnya, The Random Solomon to Control Group Design. Dari langkah-langkah yang dikemukakan di atas dapat ditarik beberapa benang merah rancangan ini. Yang pertama, pada kelompok eksperimen yang dilakukan yaitu pretest, perlakuan, dan post-test. Yang kedua, pada kelompok kontrol 1 yang dilakukan hanya pretest dan post-test. Yang ketiga, pada kelompok kontrol 2 yang dilakukan yaitu perlakuan pada yang ketiga pada kelompok kontrol 2 yang dilakukan yaitu perlakuan dan post-test. Dengan menggunakan 2 kelompok kontrol seperti di atas dapat diperbandingkan efek kelompok. Yang pertama, yang A, kelompok eksperimen, efek perlakuan dan pretest. Yang B, kelompok kontrol 1, efek pretest. Yang C, kelompok kontrol 2, efek perlakuan. Jadi baik teman-teman, di sini saya akan melanjutkan penjelasan dari Ella. Total efek perlakuan dalam kelompok eksperimen yaitu efek pretest dan efek perlakuan. Pada kelompok kontrol 1, efek terjadi karena pretest. Pada kelompok kontrol 2, efek terjadi karena perlakuan saja. Total efek pada kelompok kontrol, efek pretest pada kelompok kontrol 1 ditambah dengan efek perlakuan pada kelompok kontrol 2, ditambah interaksi pretest dan perlakuan. Secara sederhana dapat dikatakan bahwa efek interaksi itu hasil dari penjumlahan post-test eksperimen dikurangi pretest eksperimen dikurangi jumlah dari efek pretest ditambah efek perlakuan. Misalnya andai kata dalam suatu penelitian dengan menggunakan 30 orang responden, skor pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol adalah 40. Jadi di sini skor pretest kelompok eksperimen dan kelompok kontrol sudah diketahui. Setelah diberi perlakuan, ternyata post-test kelompok eksperimen adalah 80. Tadi yang 40 itu sebelum diberikan perlakuan, tetapi setelah diberikan perlakuan, hasilnya 80. Sedangkan post-test untuk kelompok kontrol 2 adalah 70,
post-test untuk kelompok kontrol 1 sebesar 60. Total efek dalam kelompok eksperimen adalah 80 dikurangi 40 sama dengan 40. Ini 80 ini adalah yang telah diberikan perlakuan dikurangi 40 hasil yang di sini tadi teman-teman. Skor pretest kelompok eksperimen. Lalu berhubung sejak awal ketiga kelompok sama, maka total efek karena perlakuan dalam kelompok kontrol 2 yaitu 70 dikurangi 40 sama dengan 30, sedangkan efek interaksinya yaitu 80 dikurangi 70 sama dengan 10. Pada kelompok kontrol efek pretest, 60 dikurangi 40 sama dengan 20, lalu efek interaksinya 80 dikurangi 60 sama dengan 20. Nah, efek interaksinya semua yaitu jumlah dari 80 dikurangi 40 dikurangi hasil penjumlahan dari 80 dikurangi 70 ditambah 80 kurang 60 sama dengan 40 dikurangi hasil penjumlahan dari 20 ditambah 10 sama dengan 10. The randomized Solomon Forest Control Group desain menggunakan dua kelompok kontrol dan dua kelompok eksperimen. Maka rancangan ini memiliki landasan yang cukup kuat dalam meminimalkan validitas internal. Secara umum, model rancangan ini sebagai berikut. Nah, model rancangannya teman-teman perhatikan baik-baik di sini. Keempat kelompok tersebut diambil secara random sehingga ancaman terhadap validitas internal dapat diatasi. Dengan memberikan pretest pada salah satu kelompok kontrol dan eksperimen, berarti efek pretest baik pada kelompok kontrol maupun pada kelompok eksperimen dapat diketahui. Di samping itu, efek interaksi dapat pula diketahui. Faktor ekstraneus yang mungkin mempengaruhi eksperimen dapat pula dikontrol dengan memilih situasi eksperimen yang tepat. Dengan menggunakan rancangan ini, peneliti dapat membandingkan dua kelompok eksperimen, misalnya 02 dan 05, yang sama-sama diberi perlakuan, tetapi tidak keduanya dikenakan pretest. Dengan cara demikian, dapat pula diketahui efek pretest dan perlakuan dalam kelompok eksperimen. Demikian juga pada kelompok kontrol. Kedua kelompok sama-sama tidak diberi perlakuan, tetapi satu kelompok diberi pretest dan yang satu lagi tidak. Hal ini dilakukan untuk menentukan efek pretest pada kelompok kontrol. Dengan cara demikian, akan dapat diketahui efek yang sesungguhnya dari perlakuan X yang tidak dipengaruhi oleh efek pretest. Bentuk lain rancangan eksperimen yang dikembangkan Solomon yaitu The Solomon Tree Control Group Design. Dalam rancangan ini diperkenalkan 3 kelompok kontrol. Selain 2 kelompok kontrol, ada juga 3 kelompok kontrol yang diperkenalkan oleh Solomon. Solomon ingin mencoba mengisolasi faktor-faktor ekstraneus yang tidak dapat dikontrol melalui rancangan eksperimen lain. Dalam kelompok kontrol pertama, perbedaan post-test dan pretest yaitu efek pretest dan faktor-faktor ekstraneus lainnya. Dalam kelompok kontrol kedua, perbedaan terjadi sebagai efek perlakuan dan faktor ekstraneus lainnya. Dalam kelompok kontrol ketiga, bukan karena pretest dan bukan pula karena perlakuan. Kelompok kontrol ketiga dimaksudkan untuk mengisolasi faktor-faktor ekstraneus. Dengan mengikuti pola perhitungan seperti pada Solomon Tree Control Group Design, maka efek faktor ekstraneus yang tidak dapat dikontrol dapat diketahui dengan mencari selisih post-test pada kelompok 3 dengan pretest. Nah, andai kata hasil post-test kelompok kontrol 3 adalah 77, maka efek faktor ekstraneus adalah 80 dikurangi 77 sama dengan 3. Jadi pada kelompok kontrol kedua tadi adalah 60, tetapi pada kelompok kontrol ketiga hasilnya sudah 77. Ini dilakukan pemisalan ya teman-teman. Jadi efek interaksi bisa kita lihat dalam tabel perhitungan seperti pada kelompok kontrol kedua. Hasil penjumlahan dari 80 dikurangi 40 dikurangi jumlah penjumlahan dari 80 dikurangi 70
ditambah 80 dikurangi 60, ditambah lagi 80 dikurangi 77, karena di sini sudah 3 kelompok kontrol. Hasilnya yaitu 40 dikurangi 10, ditambah 20 ditambah 3, sama dengan 7. Dengan bertambahnya kelompok kontrol, maka efek interaksi menjadi berubah dan berkurang. Dalam contoh di atas, perubahan itu yakni dari 10 kelompok kontrol 2 berubah menjadi 7 kelompok kontrol 3. Dari berbagai contoh rancangan eksperimen yang telah dikemukakan, selalu ditampilkan bahwa variabel penyebab selalu dalam bentuk ada tidak ada variabel atau present absent variabel, dan sering ditampilkan dalam bentuk kelompok eksperimen tunggal. Karena itu, sulit untuk menyatakan perbedaan nilai dalam variabel penyebab itu. Nah, beberapa rancangan eksperimen lainnya yaitu rancangan acak sempurna, yang kedua ada rancangan blok sempurna acak, yang ketiga ada rancangan bujur sangkar lating, dan yang keempat rancangan blok tidak lengkap acak. Nah, penjelasan yang pertama itu ada rancangan acak sempurna digunakan apabila percobaan bersifat homogen. Contoh percobaan di laboratorium, di mana peneliti ingin mengetahui pengaruh 4 jenis campuran obat. Jenis campuran obat di sini misalnya A, B, C, dan D terhadap pertambahan berat badan binatang percobaan. Lama penelitian 4 hari dengan 4 binatang percobaan setiap hari. Cuaca dan kondisi lainnya dikontrol dengan baik. Nah, salah satu bentuk rancangan penelitian sebagai berikut. Nah, di sini teman-teman bisa memperhatikan tabel dengan jenis obat yang berbeda-beda dan ada 4 binatang percobaan setiap hari. Lalu yang kedua ada rancangan blok sempurna acak. Nah, rancangan ini digunakan untuk mengatasi kelemahan yang terjadi pada rancangan acak sempurna. Jumlah perlakuan setiap hari atau pada replikasi hendaklah sama. Tiap blok hendaklah mempunyai perlakuan yang sama pula. Oleh karena itu, dalam melakukan eksperimen dengan rancangan blok acak sempurna ini, blok ditentukan terlebih dahulu. Jumlah blok hendaklah sama dengan jumlah replikasi. Randomisasi perlakuan dilakukan pada setiap blok yang telah ditentukan. Nah, teman-teman bisa memperhatikan tabel kedua, salah satu rancangan berdasarkan contoh pertama. Lalu yang ketiga yaitu rancangan bujur sangkar lating. Kalau dalam rancangan blok sempurna acak, peneliti hanya dapat melakukan blocking pada salah satu arah, maka dalam rancangan bujur sangkar lating dapat dilakukan pemblokan ganda. Ini berarti blocking dapat dilakukan pada tiap kolom dan baris. Perlakuannya hanya muncul 1 kali dalam setiap baris dan 1 kali pula pada setiap kolom. Nah, teman-teman bisa melihat tabel di sini bahwa perlakuannya muncul 1 kali dalam setiap baris. Nah, di sini ada jenis obat yang berbeda-beda pada setiap baris dan kolom. Jadi tidak ada yang sama di sini. Lalu yang keempat, rancangan blok tak lengkap acak. Nah, rancangan ini digunakan apabila waktu yang tersedia tidak sesuai dengan perlakuan yang akan dicobakan. Contoh, jumlah perlakuan yang akan dicobakan setiap hari sebanyak 4 kali. Namun karena persoalan yang memakan waktu, maka setiap hari hanya mampu dilakukan 3 perlakuan. Oleh karena itu, peneliti setidaknya menggunakan rancangan blok tak lengkap acak. Model rancangan eksperimennya sebagai berikut. Jadi yang setiap hari harus dilakukan 4 kali, tetapi di sini ada 1 hari yang tidak ada karena ada halangan atau memakan waktu. Jadi setiap hari ini ada 1 baris yang kosong. Lalu yang berikut, rancangan penelitian eksperimen semu atau kuasi eksperimen desain. Rancangan eksperimen semu yang sering digunakan dalam penelitian sebagai berikut. The time series experiment, lalu yang kedua the
non-equivalent group design. Yang ketiga, the equivalent time sample design. Ketiga rancangan tersebut menggunakan cara yang berbeda dalam upaya mencapai hasil eksperimen secara maksimal. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, yaitu Meilin. Halo teman-teman, saya akan menjelaskan lebih lanjut mengenai rancangan eksperimen semu. Sebelumnya, Andri sudah menjelaskan tentang rancangan eksperimen yang sesungguhnya, dan teman-teman yang lain di kelompok saya itu sudah menjelaskan tentang pengertian eksperimen, perbedaannya antara kuasi eksperimen dengan eksperimen sesungguhnya. Nah, sekarang, seperti yang sudah dikatakan Andri, di dalam rancangan penelitian eksperimen itu ada 3 hal yang akan dibahas, di mana ada 3 rancangan. Yang pertama, the time series experiment, kedua, non-equivalent group design, ketiga, the equivalent time sample design. Nah, ketiga rancangan ini menggunakan cara yang berbeda-beda ya tentunya teman-teman untuk mencapai hasil eksperimen secara maksimal. Oke, yang pertama itu ada the time series experiment. Rancangan ini digunakan apabila tidak ada kelompok kontrol yang digunakan. Sehingga time series experiment dapat digunakan untuk mengetahui hubungan sebab akibat. Bagaimana sih mengetahuinya itu? Caranya bagaimana? Nah, jadi teman-teman, the time series experiment ini dalam pelaksanaannya, ketika kita merancang, itu sebelum diberlakukan suatu perlakuan kepada subjek, terlebih dahulu dilakukan beberapa kali observasi terhadap subjek. Nah, sehingga dapat diketahui kecenderungan kelompok itu. Barulah sesudah itu diberikan perlakuan. Ketika sudah diberlakukan perlakuan itu, maka dilakukan tes atau observasi dengan menggunakan instrumen yang sama yang dilakukan sebelum perlakuan. Selanjutnya, untuk mengetahui kecenderungan subjek penelitian sesudah perlakuan, juga dilaksanakan beberapa kali observasi. Kita langsung saja kepada contohnya. Nah, ini teman-teman, jadi rancangan penelitian ini, misalkan ada 4 kali observasi di awal, X itu berarti tindakannya ya teman-teman, X itu berarti tindakannya. Nah, kita dapat lihat bahwa tadi dikatakan time series eksperimen itu kita melakukan observasi dulu sebelum kita melakukan perlakuan terhadap subjek. Nah, nanti akan didapatkan nih perbedaan-perbedaan pengukuran sebelum dan sesudah perlakuan atau X. Kita dapat lihat di grafik antara O4 dan O5. Itu ada O1, O2, O3, dan O4 itu adalah observasi sebelum perlakuan. Kemudian O5, O6, O7, dan O8 itu adalah observasi setelah adanya perlakuan atau X. Teman-teman bisa lihat di antara O4 dan O5 itu terdapat perubahan yang signifikan dari efek perlakuan 10 sampai ke perkiraan 30 yaitu teman-teman. Nah, itu kan berarti kalau kita lihat secara kasat mata berarti memang ada perubahan ketika sebelum perlakuan dan sesudah perlakuan. Nah, ini adalah langkah-langkah yang harus ditempuh dalam penggunaan rancangan time series eksperimen. Yang pertama, teman-teman harus mengambil subjek satu kelompok. Lalu, kenakanlah tes pada tes 1, tes kedua, tes ketiga, sampai ke tes yang keempat. Nah, jarak antara waktu tes pertama sampai keempat itu usahakan sama. Lalu yang ketiga, setelah ada 4 perlakuan tes yang sama dengan jarak yang sama. Oh maaf teman-teman, ini belum ada perlakuan ya. Nah, lalu langkahnya adalah kita melakukan hal di mana kita mengenakan perlakuan pada subjek sesudah kegiatan pada langkah kedua, waktu keempat selesai. Jadi setelah observasi keempat nih, intinya langkah ketiga yang kita lakukan adalah
mengenakan perlakuan seperti pada grafik sebelumnya. Nah, ini ya teman-teman. Lalu, langkah keempat, berikan post-test pada waktu kegiatan T5, T6, T7, dan T8. Lalu, cari perbedaan antara angka T1, T2, T3, dan T4 yang akan menggambarkan kecenderungan subjek sebelum diberikan perlakuan. Keenam, cari perbedaan angka T5, 6, 7, dan 8 yang akan merupakan kecenderungan sesudah perlakuan. Lalu, ketujuh, cari beda antara O5 dan O4 atau sesudah dan sebelum perlakuan. Kedelapan, bandingkan rata-rata selisih kelima dan langkah keenam. Kesembilan, gunakan rumus statistik yang cocok dan sesuai dengan jenis data yang didapat sehingga dapat diketahui akibat perlakuan secara tepat dan benar. Oke, kita langsung saja masuk ke dalam suatu contoh. Oke, kita masuk saja ke dalam contoh di mana efektivitas perlakuan dalam rancangan ini dapat ditentukan dengan menganalisis skor hasil yang dilakukan beberapa kali, baik sebelum maupun sesudah perlakuan. Nah, selanjutnya perhatikan contoh berikut. Bayangkan, teman-teman ini kita menggunakan the time series eksperimen dan mendapatkan hasil ini ya. Hasil ini berarti menandakan bahwa kita sudah melakukan 4 kali observasi, lalu kita sudah memberikan perlakuan dan 4 kali observasi setelah adanya perlakuan. Jadi kita bisa lihat ini ada ABCD. ABCD itu analisis misalkan satu orang begitu ya teman-teman. Satu orang A, B, C, dan D. Kemudian kita lihat dari tindakan O1, O2, O3, dan 4. Lalu X setelah itu adanya perlakuan, O5, O6, O7, dan O8. Nah, pada garis D ini ya teman-teman, itu terjadi perbedaan antara O5 dan O6. Ya, terjadi perbedaan antara O5 dan O6. Di mana perubahan itu perlu diamati secara akurat. Dalam beberapa kali pengetesan yang dilakukan sebelum perlakuan, memang keadaan D-nya stabil naik ya teman-teman. Kita lihat dari O1 sampai O5 itu mengalami kenaikan yang terus stabil. Tapi setelah diberi perlakuan, memang terjadi perubahan atau peningkatan. Tapi sesudah perlakuan, skor kembali menurun. Nah, berarti ini kita harus melihat ada kemungkinan lain atau penyebab faktor lain, seperti misalnya testing atau instrumennya mungkin agak sulit, atau mungkin instrumennya tidak memiliki validitas dan reliabilitas yang baik, atau andai kata perubahan itu terjadi karena perlakuan, maka kondisi berikutnya akan berubah juga. Nah, sekarang kita lihat yang C. Pada C itu walaupun ada perubahan skor antara O4 dan O5-nya, ya, agak naik itu, tetapi kalau diamati secara teliti, sejak tes pertama, diberikan memang sudah ada kecenderungan untuk menaik. Nah, apabila diperhatikan skor pertama dan skor terakhir, seakan-akan perubahan itu berlangsung secara alami, karena memang ada kecenderungan menaik itu sendiri. Nah, hal ini mungkin ya teman-teman disebabkan oleh kematangan atau kondisi lingkungan yang memicu perubahan itu. Dan setelah perlakuan ditiadakan pada individu C, ini selalu terjadi penambahan skor dibandingkan dengan sebelumnya. Jadi perubahan itu kita bisa lihat ini bukan karena faktor dari perlakuan. Karena memang dia setelah adanya perlakuan pun dia skornya masih tinggi tuh teman-teman. Jadi berarti bukan karena efek perlakuan. Kemudian kita lihat individu B. Ini juga demikian, terjadi perubahan yang sangat fluktuasi. Nah, sebelum perlakuan juga terjadi perubahan dan sesudah perlakuan juga terjadi adanya penurunan.
ini berarti perubahan skor pada O4 dan O5 itu bukan semata-mata karena perlakuan. Karena kita lihat grafiknya itu kan sudah naik turun dari awal ya teman-teman. Berarti itu menandakan adanya perlakuan dan tidak adanya perlakuan itu sama saja. Kemudian yang A, kita lihat pada individu A itu terjadi perubahan antara O4 dan O5. Sehingga ini bisa dilihat karena faktor adanya perlakuan. Mengapa begitu? Sebab pada pengetesan sebelumnya, hasil tes menunjukkan keadaan yang stabil, tapi stabilnya itu tidak tidak terlalu naik tinggi dan tidak juga terlalu naik yang rendah. Itu naiknya agak sedang ya teman-teman. Dari tingkat 10 sampai 15 itu cukup stabil. Kemudian ketika di individu A diberi perlakuan, dia terjadi perubahan kenaikan efeknya. Lalu setelah perlakuan pun dia stabil. Nah, ini artinya memang berarti perlakuan ini mempengaruhi individu A. Lalu kita kan bisa menjelaskan ya teman-teman, berarti adanya perlakuan ini memang sangat mempengaruhi, kita bisa melihat apakah memang itu sungguh berdampak pada individu atau kelompok yang kita teliti. Nah, the time series eksperimen itu ya maksudnya itu adalah observasi dari pertama, observasi 1, observasi 2, 3, 4, lalu setelah ada perlakuan, lalu observasi 5, 6, 7, dan 8. Itu setiap seriesnya kita lihat, setiap waktunya kita lihat apakah memang perubahannya baik atau tidak. Itu untuk the time series. Kemudian ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan pada keempat contoh ini, di mana individu yang dicontohkan memang memiliki kondisi awal yang berbeda-beda. Hal itu terlihat pada skor pretest yang bervariasi sekali. Ini kan dari individu A, dia sudah mengalami kenaikan, tapi stabil. Individu B itu tidak mengalami kenaikan dan penurunan, bahkan setelah perlakuan pun. Lalu individu C itu dia dari awal sudah ada kenaikan dan penurunan, lalu karena adanya perlakuan dia stabil. Lalu yang D itu memang ada kenaikan setelah perlakuan, tapi dia menurun. Jadi tetap ada faktor-faktor lain yang perlu diperhatikan oleh peneliti, yakni kondisi dari individu itu. Nah, ancaman terhadap validitas internal yang tidak dapat dikendalikan dalam rancangan ini antara lain kejadian yang berlangsung di lingkungan atau historinya, lalu kematangan dan instrumentasinya, dan pengetesannya. Di samping itu, interaksi antara pretest atau setiap tes yang dilakukan dan perlakuan itu menjadi bertambah karena penggunaan tes yang sering dilakukan. Karena tadi kan sudah dikatakan bahwa the time series ini menggunakan instrumen yang sama antara sesudah penelitian dan sebelum penelitian. Jadi mungkin hasil observasi 8 itu teman-teman, O8 itu lebih cenderung pada bisa karena instrumennya sama yang diberikan begitu. Nah, ini adalah penjelasan yang tadi. Penjelasan tentang grafik-grafiknya. Nah, sekarang kita masuk ke rancangan kedua, yakni the non-equivalent group design. Rancangan ini hampir sama dengan pretest, post-test, control group yang Andri jelaskan ya di rancangan penelitian sesungguhnya. Tetapi subjek yang diambil tidak secara random pada kuasi eksperimen, baik untuk kelompok eksperimen maupun untuk kelompok kontrolnya. Ini tidak diambil secara random. Sehingga secara diagram rancangan penelitiannya yaitu yang garis pertama itu ada E artinya kelompok eksperimen. Lalu dia antara O1 dan O2 atau observasi pertama dan observasi 2, di tengah-tengahnya diberi perlakuan.
Lalu kemudian ada kelompok kontrol, observasi 3 dan observasinya 4 ini dibebaskan dari perlakuan. Sekali lagi perbedaannya adalah tidak diambil secara random subjeknya. Nah, dengan adanya pretest sebelum perlakuan, baik untuk kelompok eksperimen maupun kelompok kontrol atau O1, O3, pretest ini kan berarti dilakukan di awal ya, berarti teman-teman ada di garis kiri, berarti O1 dan O3. Berarti itu pretest dapat digunakan sebagai dasar dalam menentukan adanya perubahan. Di samping itu, dapat pula meminimalkan atau mengurangi kecondongan seleksi atau selection bias. Nah, pemberian post-test pada akhir garis itu kegiatannya akan dapat menunjukkan seberapa jauh perlakuan X. Hal itu dilakukan dengan cara mencari perbedaan skor antara O2 dikurang O1, sedangkan pada kelompok kontrol itu O4 dikurang O3. Nah, perbedaan itu bukan karena mungkin perlakuan, tapi perbedaan O2 dan O4 itu akan memberikan gambaran lebih baik akibat adanya perlakuan X yang di kelompok eksperimen, sehingga memperhitungkan selisih antara O3 dan O1. Gitu. Nah, contohnya begini. Kita ambil sebuah judul, pengaruh penyuluhan tentang kebersihan, ketertiban, dan keamanan terhadap kesadaran warga masyarakat dalam pembangunan lingkungan. Langkah-langkah yang harus ditempuh dalam pelaksanaan rancangan ini adalah yang pertama, kita memilih dua kelompok subjek yang tidak ekuivalen. Kelompok satu dijadikan kelompok eksperimen, dan kelompok satu lagi dijadikan kelompok kontrol, seperti pada grafik sebelumnya. Laksanakan pretest pada kedua kelompok itu sebagai langkah pertama. Lalu, langkah kedua, kenakan perlakuan pada kelompok eksperimen. Nah, dalam hal ini penyuluhan tentang kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Itu adalah perlakuannya. Setelah selesai, langkah ketiga, berikanlah post-test pada kelompok eksperimen dan kelompok kontrol. Cari beda min kelompok eksperimen antara post-test dan pretest, demikian juga untuk kelompok kontrol. Lalu gunakan statistik yang tepat untuk mencari perbedaan hasil langkah kelima, sehingga dapat diketahui hasil penyuluhan tentang kebersihan, ketertiban, dan keamanan. Nah, itu adalah the non-equivalent group design. Jadi, kata kuncinya adalah kita memilih dua kelompok yang tidak equivalent. Kemudian, rancangan ketiga pada kuasi eksperimen adalah the equivalent time sample design. Nah, rancangan ini hampir sama teman-teman dengan time series design, namun dalam rancangan ini perlakuan diperkenalkan bukan satu kali, melainkan berulang kali. Kalau di time series yang tadi itu kan perlakuan hanya diberikan satu kali. Nah, sedangkan equivalent ini perlakuannya diberikan berulang kali dengan diselingi adanya periode yang tidak diberi perlakuan. Sehingga diagramnya adalah, itu teman-teman bisa lihat, X1 dan O1 itu artinya ada perlakuan pada observasi pertama. Lalu yang kedua itu X0 dan O2. Itu artinya pada observasi kedua tidak ada perlakuan. Lalu diselingi lagi diagramnya dengan perlakuan juga pada observasi ketiga, diselingi lagi dengan tidak adanya perlakuan pada observasi keempat. Ini adalah equivalent time sample design. Nah, salah satu keuntungan dari rancangan ini adalah peneliti dapat meniadakan kecondongan bias histori walaupun kelompok kontrolnya tidak ada. Hal itu dimungkinkan karena pada periode tertentu perlakuannya tidak diberikan. Misalkan begini, rata-rata pada O2 dan O4 di mana tidak ada perlakuan, itu serta rata-rata dari O1 dan O3. Pada O1 dan O3 yang diberi perlakuan, sedangkan O2 dan O4 perlakuan tidak diberikan. Jadi perubahan angka yang terjadi antara O2 dan O4 bukan karena perlakuan, melainkan mungkin oleh sebuah kejadian di luar perlakuan. Misalnya kematangan suatu individu atau suatu subjek, lalu mortalitas, instrumentasi, atau testing. Nah,
Begitu yang dapat kami jelaskan terkhusus dari teman-teman mengenai apa sih eksperimen semu dan eksperimen yang sesungguhnya dan bagaimana rancangannya. Kami menggunakan 6 daftar pustaka dari Amuri Yusuf, Creswell, lalu dari Nurul Zuriyah, dari Andi Prastowo, dari Hamid Darmadi, dan dari Asmadi Alsa. Sekian dari kelompok kami. Apabila teman-teman ada yang ingin ditanyakan, silahkan bertanya di WhatsApp group. Kami mohon maaf apabila ada kesalahan kata ataupun ketidaksempurnaan dalam mempresentasikan materi ini. Terlebih dari itu, kami mengucapkan banyak terima kasih. Salam sehat. Selamat beraktivitas kembali. Dah, teman-teman.